Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Apsari, NIM 06041382025057, kelas Palembang, Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya. 1. Jelaskan bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara yang baik. Karakteristik yang baik adalah kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Kebaikan pada diri sendiri adalah pengendalian diri dan kesabaran. Kebaikan terhadap orang lain adalah kesediaan berbagi kebaikan, bukan sekadar sikap, tetapi juga pengetahuan dan perilaku yang mengatur. Yang baik, merasakan hal yang baik, melakukan hal yang baik. Karakter adalah nilai-nilai yang unik atau tahu nilai kebaikan mau berbuat baik yang terpatri dalam diri dan dalam perilaku, yaitu jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu rajin menabung, belajar dengan sungguh-sungguh, gotong royong, dapat menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. 2. Apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Setiap negara memiliki identitas tertentu sesuai karakter, keunikan, dan sifat bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu negara. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka identitas nasional merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentukan identitas nasional yang meliputi 1. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang khusus yang bersifat ada sejak lahir. 2. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk memahami lingkungan dan pedoman. 3. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang taat agama. Agama yang ada di Indonesia antara lain agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. 4. Bahasa merupakan salah satu dari unsur pembentukan identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang dibentuk atas bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi. 3. Bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dasar negara Indonesia, serta falsafah hidup. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka keutuhan NKRI dapat terjaga. 2. Menyelenggarakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan yang Indonesia miliki dengan belajar menerima kebinekaan itu sendiri sebagai sebuah kekuatan. 3. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. 4. Melaksanakan usaha pertahanan negara. Segala ketentuan mengenai pertahanan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat, secara umum dikenal 3 macam sistem pemerintahan: sistem presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dan kepala negara berada di tangan presiden. Sistem presidensial juga disebut dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mengandung 3 asas trias politika yang membagi kekuasaan dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlementer. Dalam sistem ini, parlementer mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, menteri, dan perdana menteri, bertanggung jawab kepada parlementer. Sistem semi-parlementer gabungan dari sistem presidensial dan parlementer. Jadi, sistem pemerintahan ini memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlementer. Indonesia merupakan negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial dengan menggunakan pemerintahan demokrasi yang akan dan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika melihat kembali sejarah Indonesia dalam masa kemerdekaan pada tahun 1945, maka Indonesia pernah menganut demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Pak Soekarno. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemerintahan negara yang disebut oleh presiden, walaupun memang secara konstitusi pemerintahan Indonesia adalah presidensial. 5. Pendapat saya terhadap paham radikal yang saat ini marak di Indonesia. Paham radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dinilai masih jadi ancaman nyata di Indonesia. Melihat situasi ini, seharusnya lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat harus waspada dan aktif memberikan panduan yang lebih jelas mengenai radikal, sehingga penyebaran paham radikal bisa dihentikan. 6. Jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Wawasan Nusantara adalah konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pertahanan dan keamanan negara untuk menumbuhkan kesadaran dalam memahami bangsa negara Indonesia yang memiliki visi yang jelas. Konsepnya wawasan Nusantara menumbuhkan komitmen rasa cinta dan bela negara untuk tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kata, saya mohon maaf, Ibu. Wassalamualaikum.